Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah mazhab-mazhab dalam fikih. Lanjut pada poin yang nomor 2, yaitu sejarah mazhab. Sebenarnya mazhab telah ada di masa sahabat. Hal ini terjadi antara lain karena perbedaan pemahaman di antara mereka dan perbedaan sunnah yang sampai kepada mereka. Selain itu juga karena pengetahuan mereka dalam masalah hadis tidak sama dan juga karena perbedaan pandangan tentang dasar, penetapan hukum, dan berlainan tempat. Sebagaimana diketahui bahwa ketika agama Islam telah tersebar luas ke berbagai penjuru, banyak sahabat Nabi yang telah pindah tempat dan berpencar-pencar ke negara yang baru tersebut. Dengan demikian, kesempatan untuk bertukar pikiran atau bermusyawarah memecahkan suatu masalah sukar dilaksanakan. Sejalan dengan pendapat di atas, Qasim Abdul Aziz Qamis menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan mazhab di kalangan sahabat ada 3, yakni perbedaan para sahabat dalam memahami sunnah-sunnah Al-Quran, perbedaan para sahabat disebabkan perbedaan riwayat, perbedaan para sahabat disebabkan karena ra'yu. Sementara Jalaluddin Rahmat melihat penyebab mazhab dari sudut pandang yang berbeda. Ia berpendapat bahwa salah satu sebab utama mazhab di antara para sahabat prosedur penetapan hukum untuk masalah-masalah baru yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Setelah berakhirnya masa sahabat yang dilanjutkan dengan masa tabi'in, muncullah generasi tabi'in. Ijtihad para sahabat dan tabi'in dijadikan suri teladan oleh generasi penerusnya yang tersebar di berbagai daerah, wilayah, dan kekuasaan Islam pada waktu itu. Generasi ketiga ini dikenal dengan tabi'in. Di dalam sejarah dijelaskan bahwa masa ini dimulai ketika memasuki abad kedua Hijriah, di mana pemerintahan Islam dipegang oleh Daulah Abbasiyah. Masa Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan Islam atau sering disebut dengan istilah The Golden Age. Pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Bani Abbasiyah mewarisi imperium besar Bani Umayyah. Hal ini memungkinkan mereka dapat mencapai hasil lebih banyak karena landasannya telah dipersiapkan oleh Daulah Bani Umayyah yang besar. Periode ini dalam sejarah hukum Islam juga dianggap sebagai periode kegemilangan fikih Islam, di mana lahir beberapa mazhab fikih yang panji-panjinya dibawa oleh tokoh-tokoh fikih agung yang berjasa mengintegrasikan fikih Islam dan meninggalkan khazanah luar biasa yang menjadi landasan kokoh bagi setiap ulama fikih sampai sekarang. Lanjut pada poin yang nomor 3, yaitu macam-macam mazhab. Dalam hukum Islam atau fikih terdapat 4 mazhab besar, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selain keempat mazhab itu, terdapat pula mazhab-mazhab lain yang dalam perkembangannya tidak sebesar keempat mazhab terdahulu. Mazhab minor tersebut adalah mazhab At-Tawri, An-Nakhai, At-Tabari, Al-Auza'i, dan Az-Zahiri. Di antara mazhab-mazhab minor ini, yang cukup menonjol adalah mazhab Az-Zahiri, yang didirikan oleh Dawud bin Khalaf al-Isfahani. Baik, yang pertama yaitu macam-macam mazhab adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi atau Hanifiyah didirikan oleh Nu'man bin Sabit atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Pemikiran hukumnya bercorak rasional. Mazhab ini berasal dari Kufah, sebuah kota yang telah mencapai kemajuan yang tinggi sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat, analogi, dan istihsan. Murid-murid Abu Hanifah yang menonjol antara lain yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Pada masa Utsmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi kerajaan. Lanjut mazhab nomor 2, yaitu mazhab Amir al-Ashibahi atau bisa dikenal dengan nama Imam Malik. Sepanjang hidupnya Malik tak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Malik juga termasuk periwayat hadis. Karyanya adalah Al-Muwatta. Imam Malik juga dikenal sebagai seorang mufti dalam kasus-kasus yang dihadapi, seperti fatwanya bahwa baiat yang dipaksakan hukumnya tidak sah,
Selain itu, pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi warga Madinah. Lanjut, mazhab yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i selama ia pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan di Mesir. Oleh karena itu, corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Selain berdasar pada Al-Quran, Sunnah, dan ijma', Imam Syafi'i juga berpegang pada qiyas. Ia disebut sebagai orang pertama yang membuka ilmu usul fikih dengan karya Ar-Risalah. Pemikirannya yang cenderung moderat diperhatikan dalam Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Untuk penyebarannya, mazhab Syafi'i banyak dianut di pedesaan Mesir, Palestina, Suriah, Irak, India, Yaman, hingga negara kita yaitu Indonesia. Lanjut, mazhab keempat yaitu mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali atau Hanbaliyah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal atau dikenal dengan nama Imam Hambali. Pada masa mudanya ia berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya tradisionalis. Selain berdasar pada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad sahabat, ia juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Selain seorang ahli hukum, ia juga ahli hadis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad. Beberapa pengikutnya yang terkenal adalah Ibnu Taimiyah dan Abdul Wahhab, pengulit mazhab Hanbali yang banyak terdapat di Irak, Mesir, Suriah, dan Arab Saudi. Pada kesimpulannya pada makalah ini yaitu mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah dan landasan yang mendasari pendapat tersebut yang sering terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sekian presentasi dari kami, maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.